pertanyaan yang dari untuk Bapak Erasmus sudah saya rangkumkan. Kemudian saya mau melanjutkan untuk pertanyaan kepada narasumber kedua kita, kepada Bapak Dedi Safaria Pudin selaku Kepala Subbagian Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dari OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini sebenarnya cukup banyak nih Pak yang bertanya sama Bapak Dedi, dan juga sebenarnya saya juga cukup tertarik dengan investasi-investasi. Ini Bapak juga kalau misalnya Anda ingin menjawab pertanyaan yang menurut Bapak menarik, bisa langsung Bapak jawab. Saya persilahkan, mungkin ada yang ingin Bapak jawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Apple. Saya mungkin lihat di list pertanyaan ada yang dari Ibu Angelina Bupu ya. Ya. Ini di pertanyaannya saya ingin tahu kira-kira sejauh ini peran OJK dalam mengedukasi masyarakat mengenai lembaga keuangan itu contohnya konkret seperti apa. Terus pertanyaan keduanya dari beliau, terlepas dari materi kita hari ini, saya ingin bertanya dalam situasi ekonomi kita yang merosot di tengah pandemi ini, bagaimana BI dan OJK menyikapi hal ini. Jadi tadi terkait dengan kita mengedukasi masyarakat, kita di OJK itu sangat concern sekali melakukan kegiatan-kegiatan edukasi kepada masyarakat. Salah satu terobosan kita saat ini kita juga lagi akan bekerjasama dengan Universitas seluruh NTT. Nantinya setiap mahasiswa yang akan melakukan KKN itu kita edukasi terlebih dahulu terkait dengan edukasi keuangan, bisa terkait dengan EJK, produk-produknya, terkait dengan sudah investasi. Kita harapkan nanti mahasiswa yang KKN itu membawa sebagai duta literasi kita, dapat menyampaikan kepada masyarakat. Jadi itu salah satu contoh konkret kita dalam melakukan edukasi. Selain kita juga melakukan webinar-webinar seperti ini, nanti juga kita di 3 November kita akan mengundang 1000 UMKM untuk melakukan edukasi-edukasi. Mungkin itu Mbak yang kita lakukan dari OJK. Terkait dengan peran OJK tadi dalam pandemi ini, OJK itu telah mengeluarkan banyak sekali peraturan-peraturan dalam rangka kebijakan pandemi ini Mbak. Di antaranya itu terkait dengan yang PJK 11 itu restro. Jadi masyarakat dunia usaha atau masyarakat itu dapat mendapatkan restrukturisasi dari perbankan atau pembiayaan, itu bisa dalam bentuk penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan dan sebagainya. Ini dalam rangka masyarakat yang terdampak COVID itu dapat terus melanjutkan usahanya, gitu. Itu dari saya untuk Ibu Angelina Bupu. Terus ada lagi pertanyaan dari ini dari Ibu Muni Adonis. Oh iya. Muni Adonis. Ini selamat siang. Saya Muni Adonis ingin bertanya kepada Pak Dedi Safari mengenai return yang kita dapatkan. Menurut Bapak, berapa persen kira-kira return yang wajar didapatkan oleh seorang investor dalam berinvestasi? Dan kemudian dari investasi emas, deposito, reksadana, obligasi, dan saham, mana dari keempat ini yang memiliki return yang paling besar? Jadi Bapak Ibu, setiap instrumen investasi yang ada itu pasti berbeda-beda returnnya. Ada yang seperti contohnya emas. Emas itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi dia bisa menjaga nilai. Kalau saham itu paling tinggi returnnya, tapi risikonya paling tinggi juga, gitu. Jadi ini setiap instrumen investasi itu berbeda-beda tingkat imbal hasilnya dan tingkat resikonya. Tergantung kita nanti milih yang mana, yang sesuai sama kita. Kalau kita orangnya berani, misalkan kita bisa pilih yang saham. Tapi kalau orangnya kita mau yang aman-aman aja, biar nilainya nggak terlalu turun, bisa mungkin pilih emas atau deposito. Mungkin itu Mbak. Ini tergantung kita masing-masing milih yang mana. Terus nanti ada lagi dari ada tadi saya lihat ada dari Bapak Hani Lasar mengenai tentang MLM katanya. MLM ya. Yang paling akhir kalau soal pertanyaannya. Saya bacain aja ya Pak ya. Boleh. Ini kalau dari Hani, ini katanya sebelumnya terima kasih atas informasi dari kedua narasumber. Sejujurnya si Hani ini merupakan salah satu orang yang walaupun tidak menjadi korban MLM, tapi 3 tahun yang lalu sempat menyaksikan ratusan warga di daerahnya yang rame-rame menyerahkan diri untuk ikutan MLM dengan sistem yang tidak jauh berbeda dengan yang Bapak Dedi ceritakan. Mungkin yang tadi kasus ini ya pakai rantai-rantai itu Pak yang tadi.
Kemudian tidak sedikit juga orang yang rela menjual barangnya dan juga para peternakannya agar bisa mendapatkan uang dari setorkan, kemudian berusaha mencari orang lain untuk bergabung. Tapi untuk bisnis tersebut beberapa bulan hilang tanpa jejak dan membuat orang-orang desa banyak menjadi korban kebingungan mencari pertanggungjawaban. Nah, katanya nih untuk OJK sendiri, ini bagaimana nih OJK berusaha melakukan literasi mengenai investasi kepada masyarakat di perdesaan, mungkin karena minim untuk mendapatkan informasi dari OJK langsung, Pak. Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya memang untuk masyarakat yang di pedesaan sana yang jauh dari internet, jauh dari akses TV segala macam, memang agak sulit kita dalam melakukan edukasi. Tapi tadi kita di OJK memang mencari-cari cara agar itu sampai. Contoh kita membuat buku-buku literasi untuk SMP, SD, SMP, SMA itu dengan tujuan itu mencapai daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh akses internet dan sebagainya. Nah, tadi juga saya sebutkan kita juga bersama dengan universitas di NTT itu harapannya nanti mereka KKN di daerah-daerah yang terpencil itu mereka dapat menyampaikan. Memang Pak, MLM ini di tempat kampung saya juga masih banyak sekali yang ikut-ikutan, masih banyak sekali yang ikut-ikutan. Karena mereka pengen dapat hasil yang cepat dengan yang mudah gitu, nggak mau susah. Sebagai ketahui kalau di kampung saya itu ada mereka kebanyakan dia petani karet yang saat ini harganya sangat turun jauh. Jadi mereka pengen sesuatu yang cepat. Jadi kebanyakan mereka ikut MLM yang rela merogoh kocek 1 juta, 5 juta untuk ikut itu. Padahal itu investasi ilegal. Nah ini memang tugas kita masing-masing yang sudah terinformasi, masyarakat yang sudah terinformasi untuk dapat menyampaikan. Atau ketika mereka mendengar ada investasi seperti itu, dapat melaporkan ke kita. Agar kita juga dapat menindaklanjuti. Dengan mungkin kita bisa koordinasi dengan kepolisian, dengan kejaksaan untuk segera dihentikan, Mbak. Kalau di NTT, sebagai informasi, itu ada di ND itu Asia Dinasti Sejahtera. Kalau Bapak Ibu tahu itu kita udah minta mereka untuk dihentikan. Minta mereka untuk dihentikan dan mereka untuk mengurus perizinan yang sesuai. Nah ini Bapak Ibu lebih hati-hati dan melaporkan ke kita ketika mendengar sesuatu itu. Jadi itu OJK terus berusaha agar informasi terkait dengan edukasi keuangan dan literasi dapat menyampai pelosok-pelosok daerah yang tidak dapat diakses oleh internet dan sebagainya. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi untuk jawabannya. Jadi memang untuk ke agak tempat pelosok atau desa sendiri sebenarnya masih sulit untuk dijangkau, tapi sebisa mungkin OJK juga memberikan semua pengetahuan, literasi mungkin dari anak-anak yang dari kuliah diberikan bekal, kemudian bisa memberikan juga pengetahuan kepada para warga di desa sana.